Banyak properti dijual dengan harga tinggi, tapi nggak semuanya layak dibayar setinggi itu. Kalau kamu nggak tahu cara cek harga objektif, bisa-bisa beli kemahalan. Dan nyesel bertahun-tahun, nyesel bertahun-tahun. Di episode ini kita bongkar cara nilainya dengan logika. Di episode kali ini kita akan bahas pertanyaan penting yang sering muncul waktu kita lagi cari-cari rumah atau tanah. Gimana sih cara tahu kalau harga properti itu kemahalan atau justru kesempatan bagus dapat harga murah? Nah, hari ini kita bahas 3 cara utama yang bisa kamu pakai buat menilai harga properti secara lebih objektif. Ada 3 pendekatan. 1. Bandingkan harga sekitar. 2. Hitung biaya setara. Dan 3. Cek potensi cuan. Let's go! Mahal itu relatif, tapi bisa diukur. Kadang kita lihat harga rumah dan langsung bilang, ya ampun, ini mahal banget. Padahal ya, mahal itu belum tentu nggak layak loh. Dan murah itu belum tentu juga bagus. Yang penting, kita tahu cara ngukurnya. Nah, di dunia properti, ada 3 pendekatan simpel yang bisa kamu pakai. Pendekatan pertama, bandingkan dengan harga sekitar. Ini cara paling cepat dan gampang. Bandingkan harga properti yang kamu incar dengan properti serupa di sekitar. Metode ini cukup familiar karena kita juga pakai ini untuk banding-bandingin kalau mau beli barang lain, ya kan? Oke, Sobat Proper bisa bandingkan yang sejenis, jadi apple to apple. Ada 3 hal yang kita bandingkan. 1. Lokasinya nggak beda jauh. 2. Luas tanah dan bangunan mirip. Lalu 3. Kondisi fisiknya sama-sama siap huni atau sama-sama perlu renov. Jadi harus apple to apple ya. Jadi lokasinya, luas tanah dan bangunan sama kondisi fisiknya. Contoh nih, kalau kamu lihat rumah dijual harganya 700 juta, luas tanahnya 100 meter persegi, dan luas bangunannya 65 meter persegi. Kalau rumah-rumah lain di radius 1 km dengan ukuran tanah dan bangunan yang relatif sama, dijual 600 juta rupiah, berarti properti yang pertama tadi relatif tinggi. Kecuali ada nilai plus seperti posisi hook, view, atau finishing yang lebih mewah. Pendekatan 2. Hitung biaya setara. Kalau rumahnya bangunan baru, kita bisa tanya, kalau aku bangun ulang properti ini, apakah aku akan dapat harga lebih murah atau harga yang lebih mahal daripada yang ditawarkan? Caranya, hitung harga tanah di lokasi itu, lalu tambahkan estimasi biaya bangun baru. Nah, contohnya kayak gini nih, Sobat Proper. Harga tanah misalnya 4 juta rupiah per meter persegi ya. Tanahnya luasnya 100 meter persegi. Jadi totalnya harga tanah ini 400 juta rupiah. Lalu biaya bangunnya untuk bangunan 70 meter persegi kali biaya bangun 5 juta per meter persegi. Jadi total biaya bangunannya 350 juta rupiah. Nah, ditambah ini total nilai properti setara dengan 750 juta rupiah. Kalau properti itu dijual sama kamu 950 juta rupiah, berarti kamu membayar lebih. Yang perlu kamu tanyakan adalah, apakah dengan membayar lebih ini, kamu ada benefit tertentu, atau kamu mendapatkan fasilitas tambahan, atau emang kamu sekedar harganya kemahalan aja. Nah, pendekatan nomor 3, cek potensi cuan. Kalau kamu beli properti untuk disewakan, pendekatan ini wajib kamu pakai. Cek potensi cuan artinya bandingkan harga beli dengan pendapatan sewa per tahun. Rumusnya kayak gini. Yield dalam persen sama dengan sewa per tahun dibagi harga properti dikali 100%. Contohnya ya, Sobat Proper, misalnya nih, kamu beli rumah harganya 450 juta. Lalu kamu sewakan per bulannya 3 juta rupiah. Artinya per tahun kamu akan dapat 36 juta rupiah. Jadi kalau kita pakai rumus tadi, yield-nya itu 8%. Nah, patokan kasarnya, yield 8% ke atas itu kita anggap investasi yang menarik. Kalau yield di bawah 5%, itu artinya
perlu dianalisis ulang. Nah, jangan lupa juga hitung biaya perawatan dan pajak. Oh ya, angka yield ini menguntungkan atau enggak itu beda-beda ya di tiap lokasi, jadi nggak harus 8%. Pastikan juga kamu analisis yield properti lain yang ada di sekitar. Kalau memang properti incaranmu, yield yang ditawarkan masih ada di atas rata-rata properti lain, mungkin bisa kamu jadikan pertimbangan untuk tetap ambil properti itu. Pakai semuanya buat dapat gambaran lengkap. Jadi Sobat Proper nggak harus pilih satu pendekatan aja ya. Kalau bisa sih Sobat Proper gabungkan semua pendekatan, yaitu bandingkan harga sekitar, hitung biaya setara, dan cek potensi cuan. Kamu bisa dapat analisis yang jauh lebih akurat dan realistis dengan menggabungkan 3 pendekatan itu. Karena apa? Karena bandingin harga bantu kamu tahu harga pasar. Lalu, hitung biaya setara bantu untuk tahu apakah kamu overpay atau enggak. Dan cek potensi cuan bantu kamu untuk lihat seberapa menguntungkan propertinya. Jadi Sobat Proper, kalau kamu lihat properti dan bingung ini mahal atau murah sih, jangan cuman andelin feeling. Lakukan riset, hitung logikanya, dan sesuaikan dengan tujuan kamu. Mau ditempatin, mau disewakan, atau mau disimpan. Properti yang baik itu bukan yang termurah, tapi yang paling masuk akal dan tepat sasaran. Terima kasih udah dengerin Sambung Ngobrol Proper hari ini. Semoga obrolan kita bisa bantu kamu lebih percaya diri menilai harga properti. Gak gampang terkecoh dan makin siap ambil keputusan. Doa terbaik dari kami, semoga kamu segera ketemu properti yang bukan cuma bikin bangga, tapi juga bikin untung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay smart, stay curious, and stay proper.